Joko Widodo kenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Paus Fransiskus. Polda pastikan agenda Paus Fransiskus bebas dari aksi radikal. Mekanisme drop-off dan penjemputan agenda Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno hari ini. Menteri PUPR tinjau kesiapan PON ke-21 di Medan. Halo, selamat pagi pemirsa. Wah, kompak sekali kita dengan menggunakan baju biru menyapa pemirsa yang ada di rumah untuk pagi ini lebih ceria lagi ya Tiara. Seperti informasi yang dimana saat ini telah kita sampaikan terlebih dahulu untuk pemimpin umat Katolik yang sudah sampai dan melakukan seluruh agendaan selama 3 hari di Jakarta lebih tepatnya. Dan untuk hari ini akan ada Misa Akbar yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Sejumlah persiapan tentunya telah dilakukan oleh pemerintah dan juga dari Polda Metro Jaya terkait dengan titik drop off ataupun penjemputan agar kemudian pelaksanaan Misa Akbar ini berlangsung dengan lancar, Dewi. Benar sekali, bentuk pengamanan dari Polda ini dipastikan untuk terus menjaga ketat dan ini bebas dari radikal lebih tepatnya, itu yang disampaikan dari Kapolda sendiri. Dan juga ada informasi terkait mekanisme door off yang tadi telah disampaikan, termasuk dengan ini informasi terbaru kita di mana Menteri PUPR tinjau kesiapan PON ke-21 di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Betul sekali, peninjauan dimulai dari venue ataupun yang menjadi lokasi tempat pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, dan selain itu juga terkait dengan akses untuk menuju ke venue yang diharapkan memang dengan peninjauan ini bisa berjalan dengan maksimal 100%. Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak Menyapa Pagi untuk Anda. Melalui informasi Menyapa Pagi kali ini, kami memberikan informasi pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus ini melakukan agenda pertamanya di Jakarta dengan hadir di upacara kenegaraan Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi. Presiden Jokowi bersama Menteri Kabinet turut menyambut kehadiran Paus Fransiskus di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pemimpin tertinggi Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus menghadiri upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta sebagai agenda pertamanya dalam perjalanan apostolik ke negara Asia Oseania. Indonesia sebagai negara pertama dari perjalanan apostoliknya akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut di Jakarta. Dalam perjalanan menuju Istana Merdeka Jakarta, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan yang serupa saat tiba di Indonesia, serta mendapatkan pengamanan ketat oleh pasukan pengaman Presiden Pas Pampres. Menggunakan kursi roda sebagai alat bantu menuju halaman istana, Presiden Jokowi juga turut menemani tamu kenegaraan tersebut. Kehadiran Sri yang teramat mulia Paus Fransiskus menandai kedatangannya sebagai tujuan utama dalam kerukunan beragama yang harmonis di seluruh daerah di Indonesia. Setelah melaksanakan upacara, Paus Fransiskus akan melaksanakan agenda berikutnya dengan mengunjungi Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan insan keagamaan serta organisasi Katolik yang nantinya akan berlangsung di Geraha Pemuda Senayan sore hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambut pemimpin Vatikan Paus Fransiskus di Istana Negara pada 4 September 2024. Saat Paus tiba ini, Ma'ruf Amin bersalaman dengan Paus Fransiskus yang duduk di kursi roda. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Selain disambut oleh Presiden Joko Widodo, kedatangan Paus di istana juga disambut hangat oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, terlihat Paus Fransiskus bersama Presiden Jokowi. Lalu terlihat gestur Presiden Jokowi yang memperkenalkan Wakil Presidennya kepada Paus Fransiskus. Ma'ruf Amin kemudian bersalaman dengan Paus Fransiskus yang duduk di kursi roda. Dalam kesempatan itu terlihat mendampingi Wapres, yaitu Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini di mana Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus ini menyerukan perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menegaskan Indonesia dan Vatikan bersama-sama menyebarkan semangat perdamaian ke negara lain.
Dalam upacara penyambutan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo menyerukan perdamaian di Palestina. Dalam sambutannya, Jokowi sempat berbicara soal perdamaian di Palestina yang didukung Indonesia dan Vatikan. Presiden menegaskan kondisi perang tidak akan menguntungkan siapapun, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Kepala negara tegaskan Indonesia punya sikap sama dengan Vatikan dalam mendorong perdamaian di Palestina. Indonesia dan Vatikan sepakat untuk menolak perang. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia telah memberikan pesan penting kepada bangsa, khususnya terkait perbedaan dan toleransi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta dengan gembira dan hangat. Dan juga ini menurutnya kunjungan Paus ke Indonesia ini memberikan pesan penting kepada bangsa terkait perbedaan dan juga toleransi. Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus yang telah bersedia memenuhi undangan untuk mengunjungi Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia menyambut hangat dan gembira atas kedatangan Paus Fransiskus. Presiden mengaku mendengar bahwa ini adalah perjalanan panjang yang pernah dilakukan oleh Paus Fransiskus yang kini berusia 86 tahun. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ini memiliki pesan yang sangat kuat terkait pentingnya arti perbedaan, di mana Indonesia terdiri dari beragam etnis. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dengan suasana kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo saat ini menggunakan momentum untuk memperkenalkan para menteri hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara. Nampak Paus Fransiskus menyambutnya dengan hangat dan saling memberikan senyum hingga berjabatan tangan dengan Prabowo. Kedatangan pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus di Istana Negara disambut oleh upacara kenegaraan. Setelah itu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan sejumlah menteri ke Paus Fransiskus, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perkenalan menteri itu dilakukan setelah upacara kenegaraan selesai. Menteri yang sudah berada di lokasi satu persatu langsung menghampiri Paus Fransiskus. Sapaan Paus Fransiskus ke Prabowo itu kemudian disambut Prabowo dengan menganggukkan dan tersenyum dari tempat duduknya. Dan ribuan pulau yang dikelilingi laut yang semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman,
secara harfiah berarti Literalmente, berbeda-beda molti, ma uno, tetapi tetap satu jua, manifesta bene questa realtà mengungkapkan multiforme realitas di beraneka popoli sisi dari diversi, berbagai orang saldamente yang disatukan uniti in dengan una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Uno sviluppo sostenibile, Solidaritas la solidarietà dan e upaya il mencapai perdamaian perseguimento baik della di pace dalam masyarakat sta maupun all'interno della dengan bangsa-bangsa società, serta negara-negara sia lain. con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della Untuk politica, memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah, che la politica yang menjamin perdamaian è dan la forma più menyatukan alta della upaya-upaya carità. untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan dari keadilan. L'armonia Kerukunan infatti si dicapai ottiene ketika quando kita ciascuno si berkomitmen impegna tidak non hanya solo demi per i propri interessi e kepentingan-kepentingan la dan propria visione, visi kita ma sendiri, è una vista del bene tapi di tutti, demi kebaikan per bersama, costruire ponti dengan e membangun favorire jembatan, accordi e memperkokoh sinergie, kesepakatan per dan unire le sinergi, forze menyatukan allo scopo kekuatan di untuk sconfiggere mengalahkan ogni segala forma bentuk di penderitaan moral, miseria, ekonomi morale, dan sosial, economica o dan sociale, untuk e per memajukan promuovere perdamaian pace e dan concordia. kerukunan untuk Dio kesejahteraan benedica seluruh l'Indonesia rakyat. con la pace, Semoga per un Tuhan futuro ricco di memberkati speranza. Indonesia Dio dengan benedica perdamaian, tutti voi. dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Sebelumnya kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka pagi ini disambut meriah oleh anak-anak sekolah yang menggunakan beragam pakaian adat Indonesia. Penyambutan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus juga disambut parade jajar kehormatan yang diiringi musik marching band. Adapun tema kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus kali ini yakni berkenaan dengan iman persaudaraan dan bela negara. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan informasi tadi, pemimpin Gereja Katolik Dunia ini sudah hadir di Jakarta dan ini merupakan hari ketiga yang untuk melaksanakan agenda di Istana Merdeka dan juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden, ya, di mana dalam momen kehangatan itu kita melihat bahwa Paus ini menyampaikan salam kepada Presiden terpilih kita, ya, di mana untuk menyampaikan selamat dan juga masa tugas pelayanan yang akan dibawakan nantinya. Betul, selain itu juga pertemuan, kalau misalnya kita lihat tayangan tadi kemarin dengan Presiden Joko Widodo, yang perlu ditekankan adalah soal perbedaan, bahwa perbedaan ini sebagai sebuah berkah, di mana toleransi adalah kuncinya untuk persatuan dan juga perdamaian. Selain itu pertemuan tersebut juga salah satu membahas terkait dengan menyerukan untuk kemerdekaan bagi Palestina, karena seperti kita tahu bahwa masih terus terjadi konflik di Gaza Palestina dan menyuarakan hak asasi manusia bagi masyarakat Palestina, Dewi. Benar sekali. Dan informasi berikut ini masih dengan tokoh agama terkemuka, ya, di mana kedatangan tokoh agama terkemuka Paus Fransiskus ke Indonesia ini banyak menyita perhatian masyarakat. Berbagai persiapan khususnya serta pengamanan ini dikerahkan. Kedatangan Fransiskus di Indonesia dipastikan bebas dari aksi radikal atau teror kelompok tertentu. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 4 September 2024. Pengamanan dikerahkan secara maksimal untuk memastikan kedatangan Fransiskus berjalan dengan lancar dan aman. Wakil Kepala Satuan Petugas Humas Operasi Tibrata Jaya 2024, Ade Arisyam Idradi, mengatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dipastikan aman dan bebas dari aksi radial atau teror. Adapun untuk pengamanan agenda yang akan datang, pihak kepolisian sudah menyiapkan personil di beberapa lokasi, yaitu Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, di KWI, serta GBK. Ade menyebut semua sudah siap dan juga lengkap. Sejauh ini situasi aman, ya, situasi aman. Setiap ada informasi itu pasti dilakukan pendalaman dan dilakukan tindak lanjut, ya, oleh seluruh satgas dan personil yang bertugas. Ya, dan kami tegaskan sekali lagi sampai dengan saat ini situasi aman. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Simpo TV melaporkan. Paus Fransiskus akan naik kendaraan taktis buatan dalam negeri PT Pindad, yakni kendaraan maung MV3 saat menyapa jamaat Misa Akbar yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini. Dan juga kendaraan maung yang merupakan kendaraan taktis ini telah dimodifikasi khusus untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas Paus Fransiskus. Maung MV3 Pope Mobile buatan PT Pindad Indonesia menjadi kendaraan untuk mendukung perjalanan operasional Paus Fransiskus saat menghadiri Misa Akbar yang akan dihadiri sekitar 90.000 umat Katolik pada Kamis 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kendaraan yang telah disiapkan dan dimodifikasi khusus berwarna putih dan disematkan plat nomor putih bertuliskan SCV 1 atau singkatan dari status Latin.
Pada kabin belakang yang terbuka sudah dipasang kursi yang bisa berputar sebanyak 360 derajat. Adapun untuk bagian atapnya terbuat dari kaca atau bahan transparan. Kendaraan ini merupakan kendaraan produksi PT Pinet yang menggunakan mesin turbo diesel 2200 cc. Mobil tersebut juga mampu melaju pada kecepatan aman 100 km per jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus selama di Indonesia ini, Fransiskus akan mengunjungi sejumlah tempat untuk mengikuti beberapa agenda kenegaraan dan juga keagamaan. Tim Satgas Humas Operasi Tribatrajaya terus berkoordinasi dengan pihak panitia kedatangan Fransiskus terkait dengan pengamanan termasuk penyusunan mekanisme drop-off dan penjemputan rombongan saat Misa Akbar di GBK. Wakil Kepala Satuan Petugas Humas Operasi Tribatrajaya 2024, Ade Ari Syam Indradi, mengatakan bahwa terdapat mekanisme drop-off untuk kedatangan Fransiskus saat Misa Akbar di GBK pada 5 September 2024. Adapun mekanismenya yaitu setelah drop-off rombongan sejumlah 1.390 bis, tim Satgas menyiapkan 9 kantong parkir yang terdapat pada Smesco, Aldiron, Kemayoran, dan Taman Mini. Selain itu, Satgas juga menyiapkan beberapa titik area parkir yang di dalam arena GBK. Lebih lanjut untuk mekanisme penjemputan, Ade menjelaskan bahwa akan ada 2 mekanisme pembagian, yaitu penjemputan pukul 19.00 hingga 21.00 dan pukul 21.00 ke atas. Terkait pengamanan, pihak Satgas terus berkomunikasi dengan panitia kedatangan Paus Fransiskus dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu hati-hati dan menjaga barang bawaan, serta mengikuti imbauan pemerintah agar WFH untuk menghindari kemacetan. Jadi mohon kita menjaga ketertiban, barang-barang pribadi dibawa dengan hati-hati, dijaga. Kemudian ada imbauan-imbauan juga dari panitia pelaksana untuk penggunaan gelang, ada tanda-tanda tertentu. Kemudian ada imbauan juga dari pemerintah untuk pelaksanaan WFA dan lain sebagainya. Ini sama-sama mohon kita patuhi juga supaya lebih lancar, semuanya aman dan tertib ya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Mutia, Simpo TV melaporkan. Pelaksanaan Misa Akbar yang akan berlangsung pada hari ini tentunya pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan, dan kalau misalnya kita melihat pernyataan sebelumnya dari Kasatpres Heru Budi yang menyatakan ataupun mengimbau masyarakat untuk melaksanakan WFH di hari ini karena memang lagi-lagi akan ada agenda besar, 2 agenda besar di Senayan Jakarta, yaitu Misa Akbar oleh Paus Fransiskus dan juga Sustainability Forum ataupun forum internasional yang diharapkan keduanya ini bisa berjalan dengan lancar, ataupun juga dari pihak Dinas Perhubungan telah menyiapkan sejumlah alternatif jalan ataupun rute yang bisa kemudian diketahui ataupun dilihat oleh masyarakat, Dewi. Benar sekali, dan informasi tadi sebelumnya kalau kita mengantarkan bahwa memang mekanisme drop-off ini sudah dilakukan, dan ini untuk mengupayakan berlangsungnya dengan aman, lebih tepatnya untuk Misa Akbar yang akan berlangsung hari ini juga. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami Menyapa Pagi. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda
dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Informasi selanjutnya, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Dan juga Ridwan Kamil sempat diajarkan membuat kerak telur dan juga berjalan-jalan keliling kampung bersama Foke. Fauzi Wibowo atau Foke mengenakan baju koko warna putih, peci hitam, sambil mengalungi sarung motif kotak-kotak merah dan hitam. Ia hadir ditemani Ketua Lembaga Masyarakat Betawi Beki Mardani dan menunggu kehadiran Ridwan Kamil. Selanjutnya Ridwan Kamil hadir mengenakan kemeja putih dibaluti vest warna krem. Tak lupa peci hitam dan kacamatanya yang menjadi ikon mantan gubernur Jawa Barat ini. Dalam pertemuannya Ridwan Kamil mengatakan ingin belajar arti dari sebuah Jakarta dari para gubernur terdahulu, salah satunya Fauzi Wibowo yang menurutnya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Ridwan Kamil diajarkan membuat kerak telur di sini. Tak lama setelahnya, RK berjalan-jalan keliling Danau Kampung Setu Babakan dan ke Museum Setu Babakan Jakarta Selatan yang berada di tengah kampung menaiki mobil warawiri. Menurut Foke, kedua lokasi itu dinilai tempat untuk menjelaskan sejarah kota Jakarta sekaligus kebudayaan Betawi kepada Bang Emil. Foke juga meyakini bahwa Bang Emil sudah kenal dan dekat dengan kota Jakarta, tetapi kini harus lebih didekatkan lagi ke sejarah dan kebudayaan Betawi. Mengingat Bang Emil ingin mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta. Ingin mempelajari, belajar tentang apa itu Jakarta dan belajar yang terbaik. Tentunya yang paling pas adalah kepada para gubernur terdahulu. Salah satunya Bang Foke, yang Pak Fauzi Bowo, yang tentunya beliau punya pengalaman luar biasa. Saya berinteraksi dengan beliau saat masih Kepala Dinas Pariwisata, Sekda, Gubernur, ya, karena itu tempat hari ini dilaksanakan di Setu Babakan. Ada pusat budaya Betawi, ada ternyata Jakarta punya danau yang indah ya, kuliner Betawi dan lain-lain. Nanti seberesnya tentu menjadi pengetahuan bagaimana konsep dari kita yang namanya Gerbang Betawi, Gerakan Membangun Budaya Betawi, akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga boleh Jakarta global kayak Hong Kong, Singapura, tapi kebudayaan sebagai pembeda identitas tetap harus ditonjolkan. Memang ada permintaan untuk bertemu dari para bakal atau calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian saya bertolak dari kewajiban saya untuk memberikan informasi yang sebanyak mungkin. Ya, bekal informasi yang mau dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kewajiban saya untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai sejarah kota Jakarta, mengenai infrastruktur yang ada di Jakarta, mengenai sosial budayanya, mengenai sosial masyarakatannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Tentu nggak bisa sekaligus. Ya, tadi alhamdulillah sebagian bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun Fauzi Bowo secara khusus mengajak Ridwan Kamil ke Setu Babakan untuk melihat budaya Betawi lebih dekat lagi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf di akhir jabatannya sebagai Menteri Sosial saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Risma menyampaikan pamit sebagai Menteri Sosial karena akan menjadi kontestan Pilgub Jawa Timur mendatang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerjasama bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Selasa 3 September 2024. Di kesempatan akhirnya, Mensos Risma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi 8 DPR RI dan meminta maaf atas kekurangan selama masa jabatannya. Mensos Risma turut meminta doa restu untuk keberhasilannya yang akan mengikuti kontestasi Pilgub Jatim. Ia berharap keputusan yang diambilnya menjadi keputusan yang tepat bagi semua pihak. Mensos Risma juga menyampaikan kesannya selama menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR, yang ia anggap sangat baik dan memberikan banyak pengalaman meskipun sering memberikan tanggapan berbeda terhadap masukan dari DPR. Ia menghargai kerjasama yang terjalin dengan baik. Sebagai tambahan informasi, Mensos Risma telah menemui Presiden Jokowi untuk meminta izin mundur dari jabatannya sebagai Mensos usai mendaftarkan diri dalam pencalonan Gubernur Jawa Timur.
saya mohon izin dan mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Menteri Sosial, dan mohon doa restu, meskipun bingung gitu ya. Eh, eh, Mohon doa restu, mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah, terbaik bagi saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak. Karena kadang saya suka ngeyel, Pak. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf dan terima kasih. Selama ini saya mendapatkan partner yang luar biasa di Komisi 8, Bapak. Saya matur nuwun dan terima kasih pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi kalau kita mengantarkannya bahwa memang untuk Mensos dari Risma hari ini telah memiliki jasa yang juga dilakukan oleh sebagai menteri, dan ini melakukannya pamit untuk maju di Pilkada Jawa Timur lebih tepatnya. Dan di Pilkada Jawa Timur ini nanti akan ada 3 Sri Kandi calon yang akan meramaikan Pilkada Jawa Timur. Kita akan melihat dinamika ataupun pergerakan penyampaian visi misi untuk meramaikan ataupun meraih kursi dari wilayah Jawa Timur. Kita akan lanjut ke informasi di mana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas mengungkapkan telah menandatangani surat keputusan kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa. Dan juga Supratman ini menyampaikan SK PKB yang telah ditandatanganinya merupakan hasil muktamar PKB di Bali yang juga memutuskan Muhammad Iskandar sebagai Ketua Umum PKB periode selanjutnya. Menkumham Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya telah menandatangani SK kepengurusan PKB hasil muktamar di Bali yang telah diajukan kepada Kemenkumham pada 31 Agustus 2024 lalu. Supratman menyebut pihaknya tak mungkin menahan dokumen kepengurusan hasil musyawarah yang telah diajukan partai. Oleh karena itu, SK permohonan PKB tersebut langsung disahkan pihaknya. Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan dokumen kepengurusan PKB yang telah disahkan olehnya sesuai dengan apa yang diajukan oleh partai tersebut, yakni berdasarkan hasil muktamar PKB di Bali yang memutuskan Caimin sebagai ketua umum. Prinsipnya bagi kami tidak ada hak tidak mungkin menahan sebuah permohonan ya. Tidak semua, karena beberapa partai politik sudah melaksanakan itu sampai hari ini juga belum memasukkan nama-nama kepengurusannya. Ya. Padahal sudah selesai bermunas ataupun berkongres. Nah, terkait dengan yang lain-lain, apakah Golkar atau nanti saya sampaikan. Pak, ini kan tapi Pak Caimin bilang sendiri PKB itu harusnya SK-nya harus sudah terbit gitu. Nah, ini karena belum lengkap juga kepengurusannya atau gimana? Bukan. Jadi sekarang ada yang sudah kita terbitkan, ya. Ada yang sudah kita saya sudah tanda tangani. Ada partai yang sudah selesai berkongres tetapi belum memasukkan permohonan untuk pengesahan. Tapi itu kalau yang konteksnya untuk PKB itu sudah ditandatangani Pak? Kalau tidak salah saya sudah tanda tangan. Oh, siap. Kalau tidak salah ya saya. Pengurusannya berarti ketua umumnya yang Caimin itu ya Pak ya? Ya karena yang mengajukan kan seperti itu. Pak, nanti kalau ini kan ada wacana PKB. Saya tidak mau berandai-andai. Saya melayani sesuai dengan yang memang sedang mengajukan permohonan dan dilakukan penelitian terlebih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yudi Purnomo menyambut baik komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Yudi juga mengapresiasi wacana dari Prabowo yang menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan menyediakan anggaran khusus untuk memburu para koruptor. Merespon hal itu, ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mengapresiasi pernyataan Prabowo. Yudi menilai Prabowo sangat serius dalam memberantas kasus korupsi yang selama ini sering terjadi di Indonesia. Tak hanya itu, Yudi juga berharap di masa kepemimpinan Prabowo mendatang terdapat program bidang pencegahan atau penindakan korupsi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Pernyataan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang ingin mengejar para koruptor yang menjadi buronan, bahkan menyediakan anggaran khusus, tentu patut kita hargai dan apresiasi sebagai bentuk
komitmen terkait dengan program kerja selama dirinya memimpin Indonesia untuk pemberantasan korupsi. Yang kita tahu bahwa koruptor harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan ketika mereka melarikan diri, artinya mereka tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya, korupsi uang rakyat yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa Presiden merupakan pemimpin dalam upaya memberantas korupsi di negeri kita. Setidaknya komitmen sudah dicanangkan dan kita harapkan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk memberantas korupsi yang kita tahu sekarang indeks persepsi korupsi di Indonesia hanya 34 dari poin sempurna 100. Kita harapkan bahwa kedepannya juga akan ada pernyataan-pernyataan terkait dengan program di bidang pencegahan maupun di bidang penindakan. Yang kita tahu bahwa sebelumnya dalam kampanye Pak Prabowo juga sudah menyatakan berkali-kali terkait dengan program kerja. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan informasi tadi lagi-lagi kalau kita mengantarkan bahwa memang ini kasus korupsi yang menjadi selalu PR dari Indonesia ini disambut baik oleh ex dari Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo lagi untuk menjadi PR apalagi terutama untuk Prabowo Subianto yang nantinya akan menjabat di tahun 2024 dan hingga 2029 nantinya. Kita patut apresiasi rencana ataupun kebijakan program yang akan dijalankan nanti di era pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Salah satunya benar kalau misalnya korupsi masih dinilai menjadi pekerjaan rumah di Indonesia, apalagi sudah ada wacana untuk anggaran khusus dalam pengejaran koruptor. Semoga program pengejaran korupsi ataupun pemberantasan korupsi ini bisa berlangsung tuntas di Indonesia. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Good morning everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here all news around the world for you.
Chinese Foreign Ministry speaker accused the United States' attitude of creating a bloc confrontation and could trigger a Cold War in the future. United States and China tension increasingly rise, where the Chinese Ministry of Foreign spokesman Mao Ning accuses the United States of creating bloc confrontation and attempt to start a Cold War. This followed a visit of the selected Parliamentary Committee on the Strategic Competition between the United States and the chief China Communist Party. Mao Ning affirmed that China's confidence in cooperation between countries must be conducive to regional peace, stability, and prosperity. The agreement that China was building should not be conducive to any third party at any time. 我不知道你的数据是从何而来。中方一贯高度重视中非合作论坛的成果落实。根据中国商务部的统计，自2021年12月至2024年7月，中国自非洲进口总额已达3059亿美元，提前超额完成了有关目标。 Editorial Team, Sinpo International News Report. Severe flooding happened again in India, which caused dozens of deaths and several road sections were flooded. This event was due to monsoon light, which causes the river to overload. Severe floods in India resulted in the death of 60 people due to high monsoon rain and overflowing rivers. Thousands of local residents were forced to flee to emergency assistance camps for severely affected areas. The evacuation officer evacuated flood victims who were trapped for 3 days. Even the rescue team had difficulty reaching some of the target flood points. This flood disaster occurred after the overflow of the Budaramur Canal and the Krishna River. Editorial Team, Sinpo International News Report. The Ecuador state military continued to increase the security in its region after the cleanup of relevant criminal gangs, one of the improvements made in outside educational institutions in the suburbs of Duran, Ecuador. In order to increase security in the areas outside the Duran neighborhood educational institution, cities in the province of Guayas, Ecuador, the armed forces of the state of Ecuador are interventing the increased security in those areas. This increased security was carried out as a measure to reduce the threat of drug trading and other criminal gangs. One of the military members on duty said that this operation was to control the ammunition, weapons, and explosive material at the Santiago Wood Educational Unit. As a geographically Duran is a high-risk area in Ecuador for criminal and drug things. Therefore, Ecuadorian military decided to clear criminal number in the city. Nos encontramos realizando operaciones de control de municiones, de armas y explosivos aquí en las inmediaciones del colegio de la unidad educativa Santiago Wood, que es una de las unidades educativas a las que brindamos seguridad dentro del Cantón Durán. Editorial Team, Sinpo International News Report. After meeting with President Jokowi, Pope Francis will hold a large-scale Catholic Mass at the main stadium of Gelora Bung Karno today. This event only has about 50,000 participant seats. The Supreme Leader of the world's Catholic Church as well as the Vatican Head of State, Pope Francis, will hold a great Mass with the Indonesian Catholic in Jakarta in this afternoon. This Grand Mass will be held for an hour and a half, where starting at 5 p.m. local time until 6:30 p.m. local time. This Grand Mass was held to implement a series of its agenda in Indonesia after yesterday's meeting with President Jokowi at the Merdeka Palace, Jakarta. The plan of this Grand Mass with Catholic people will be attended by around 50 until 86,000 participants at the main and media Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. Later, the gates of Gelora Bung Karno Stadium will start opening at 12 p.m. and the last will be closed at 3:30 local time. Editorial Team, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan, di mana tekan penyebaran kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan Pemprov Jakarta bersama Kementerian Kesehatan akan mengimplementasikan penanganan kasus DBD dengan metode sebar nyamuk Wolbachia. Dan juga salah satu lokasi pertama yang terpilih untuk penyebab nyamuk Wolbachia ini adalah kawasan Kembangan Utara, yang di mana Kembangan Jakarta Barat. Pernyataan ini disampaikan Kasudin Kesehatan Jakarta Barat Erizon saat ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Barat di kawasan Kembangan Jakarta Barat. Menurut Erizon, dalam waktu dekat rencananya di akhir minggu ini, setelah adanya kesepakatan dan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jakarta bersama Pemkot Jakarta Barat akan menyebar nyamuk Wolbachia, di mana salah satu lokasi pertama yang terpilih adalah di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Langkah ini merupakan upaya pencegahan penyebaran kasus demam berdarah di Jakarta, di mana metode tersebut bukanlah tahap uji coba, melainkan telah diterapkan di Bantul dan Jogja selama 10 tahun dan efektif menurunkan angka penyebaran kasus demam berdarah di sana. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan dan Subdinkes Jakarta Barat masih menunggu kedatangan ratusan ribu bibit telur nyamuk yang rencananya akan dikirim dari lab UGM Jakarta. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan dan Subdinkes Jakarta Barat masih menunggu kedatangan ratusan ribu bibit telur nyamuk yang rencananya akan dikirim dari lab UGM Jogja. Meski demikian, implementasi dari metode sebar nyamuk ini tidak serta-merta langsung dapat menurunkan angka DBD di Jakarta, melainkan membutuhkan proses di mana nantinya setelah disebar, diharapkan nyamuk ini dapat berkembang biak di alam bebas. Sehingga pada akhir populasi nyamuk ini makin banyak dan tidak lagi menjadi faktor penularan DBD. Setelah dilakukan penelitian, bakteri yang ada dalam nyamuk ini telah berhasil ditransfer ke dalam tubuh nyamuk dan terbukti dapat mengurangi penularan virus, salah satunya seperti demam berdarah. Dengan Kementerian Kesehatan untuk implementasi penanganan DBD dengan metode nyamuk berwolbachia. Ini menjadi pintu masuk untuk Kota Jakarta Barat yang telah ditunjuk dengan Kemenkes sebagai lokus untuk implementasi untuk bisa melakukannya. Nah, tentu saja kami di tingkat kota, suku dinas, jajaran wali kota, camat lurah mempersiapkan diri. Kalau kita lihat disetujuinya di akhir minggu ini, mudah-mudahan kita butuh waktu 1 atau 2 minggu untuk persiapan teknis di lapangannya. Alat teknis perlu disiapkan, tentu saja menyiapkan logistik, menunggu menunggu kedatangan telur yang akan dikirim dari lab UGM Jogja dan lain-lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini, di mana 3 warga Jakarta terindikasi
maksudnya terpapar virus cacar monyet atau monkeypox. Namun setelah dilakukan penanganan medis dan menjalani uji laboratorium, hasil lab dari ketiga pasien tersebut dinyatakan negatif. Pernyataan ini disampaikan Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Erizon, saat ditemui di Gedung Wali Kota Jakarta Barat yang berlokasi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Erizon menjelaskan sebelumnya memang ada 3 pasien dari warga Jakarta Barat yang menjadi suspek virus monkeypox atau cacar monyet. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya melakukan upaya pencegahan di mana ketiga pasien tersebut langsung dibawa ke sejumlah RSUD untuk ditangani secara medis agar penyebaran wabah tersebut dapat dicegah dan tidak menular warga lain. Namun setelah dilakukan isolasi dan menjalani rangkaian pemeriksaan medis dan uji laboratorium, ternyata hasil lab ketiga pasien suspek tersebut negatif terpapar virus cacar monyet. Meski gejalanya mirip dengan cacar air, namun dihimbau bagi masyarakat agar tetap waspada, di mana perbedaan mendasar antara virus cacar monyet dan cacar air, diantaranya luka koreng yang ditimbulkan dari cacar monyet diameternya lebih lebar dari cacar biasa. Untuk itu, bagi warga yang terkena cacar dan sebelumnya pernah berinteraksi dengan penderita monkeypox, terlebih habis berpergian dari luar negeri seperti negara Singapura yang angka kasusnya tinggi, agar segera mendatangi fasilitas kesehatan guna diperiksa secara komprehensif, agar penyebaran wabah tersebut dapat ditekan. Selain itu, guna mencegah paparan virus cacar monyet, program vaksinasi juga telah diupayakan, meski saat ini vaksinasi hanya diberikan secara selektif, bagi mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan penderita monkeypox serta pasien yang masuk kategori dalam usia rentan terjangkit monkeypox, yakni lansia dan anak-anak. Yang kita kirim ke lab pemeriksa, ketiganya negatif. Jadi ternyata bukan monkeypox, memang gejala klinisnya mungkin menyerupai dengan mengedepankan kewaspadaan saat itu, makanya teman-teman dari dari rumah sakit dan puskesmas melakukan tindakan isolasi. Ada yang dari puskesmas diisolasi di rumah sambil menunggu hasil labnya keluar, dan ternyata sekarang hasilnya bukan monkeypox. Ya gejalanya kan sama seperti cacar air sebenarnya, cuman kan secara umum mungkin kalau monkeypox tuh korengnya lebih gede-gede gitu. Nah, tapi kan ternyata ya, pada pasien ini ternyata bukan gitu. Ya, hanya untuk menyebutkan diagnosa pasti ke dokter yang memeriksa ya. Saya kan tidak memeriksa, tapi yang jelas dari hasil lab yang masuk ke kami bukan monkeypox. Ya, artinya kan untuk tidak mencegah terinfeksi penyakit ya, artinya mengedepankan prinsip perilaku hidup bersih dan sehat ya, itu preventif yang utama. Atau misalnya kita lebih berhati-hati saat kita mendatangi negara yang lagi rame atau kasusnya lagi sedang tinggi. Yang paling gampang kan negara tengah kita, Singapura itu juga lagi banyak. Dan tentu saja pemerintah juga melakukan preventif untuk pendatang dari luar negeri, sepertinya di bandara juga sudah dilakukan screening kesehatan juga cukup ketat. Nah, saat ada yang mungkin sudah di dalam, ya tentu saja kalau kita merasa nggak enak badan atau merasa mendapat suatu gejala penyakit menyerupai cacar air, kita tahu kan seperti itu ya, sebaiknya kita datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter untuk diperiksa, dan apabila perlu akan lakukan pemeriksaan lab untuk memastikan apakah ini monkeypox atau bukan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta mencatat ada 59 kasus monkeypox di Jakarta selama kurun waktu selama Oktober 2023 hingga Agustus 2024. Dari 59 pasien monkeypox tersebut berusia di antara 21 hingga 50 tahun yang ditemukan tersebar di 8 kecamatan di Jakarta, di antaranya di Ciracas, Grogol, Jatinegara, Kebonjeruk, Matraman, Pasar Minggu, Tanah Abang, dan juga Tanjung Priuk. Kita beralih ke informasi berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mendapatkan kesempatan istimewa untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Meksiko ke-214. Acara tersebut dilaksanakan di atas kapal layar latih Amcuatemo BE-01 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai venue acara tersebut sedang dalam rute perjalanan dari Meksiko yang singgah di Hawaii, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Indonesia, dan akan singgah terakhir kalinya di Australia sebelum bertolak kembali ke Meksiko. Menko mengungkapkan bahwa hubungan sejarah Indonesia dan Meksiko sudah terjalin cukup panjang selama 71 tahun. Menurut Sri Mulyani, orang Indonesia dan Meksiko punya kemiripan, sama-sama suka makanan pedas dan sangat menjaga budaya dan sejarah yang diturunkan oleh para pendahulunya. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga mengucapkan selamat atas Presiden wanita pertama Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang akan dilantik pada awal Oktober mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinfo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau kesiapan venue PON ke-21 pada Selasa 20 Agustus 2024. Progres kesiapan sudah mencapai 87% dengan target selesai pada 3 September 2024. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau kesiapan venue PON 21, termasuk Stadion Utama Sumatera Utara dan konektivitas jalan menuju stadion pada Selasa 20 Agustus 2024. Kepala Balai Prasarana Permukiman Deva Kurniawan menyatakan bahwa di minggu ke-48 untuk progresnya telah mencapai 48%, serta ditargetkan selesai pada 3 September 2024. Dalam video yang diunggah YouTube Kemen PUPR, Menteri PUPR terlihat meninjau stadion yang akan digunakan sebagai perhelatan Akbar PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Ini adalah stadion yang sedianya akan digunakan sebagai perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan juga Aceh, dengan digunakan sebagai ajang penutupan PON nanti pada tanggal 20 September. Dan kita telah membangun ini dengan stadion berkapasitas 25.000 penonton. Tentunya Pak Menteri mengharapkan agar 3 September selesai itu dengan strategi adalah kita akan menambah manpower tentunya dengan shift 3 kali harinya. Tinjauan juga dilakukan di salah satu akses jalan menuju venue PON Sumatera Utara Aceh untuk menunjang kawasan Stadion Utama PON 21 di Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang peninjauan ini telah dilakukan ya, di mana untuk melihat venue dari PON ke-21 yang akan dilaksanakan, dan ini merupakan kesiapan yang sudah mencapai 87%. Nah, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ini meninjau langsung tadi terkait dengan persiapan ataupun kesiapan dari venue yang akan menjadi perhelatan tempat berlangsungnya perhelatan Akbar dari PON ke-21. Selain itu juga terkait dengan akses jalan menuju venue yang juga menjadi perhatian dari Menteri PUPR dalam hal ini. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan telah mengusulkan kepada Komisi 1 DPR RI untuk menaikkan angka tunjangan kinerja prajurit Tamtama TNI. Dan juga ini tunjangan kinerja Tamtama tersebut diusulkan sebesar 80% dari sebelumnya yang 70%. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri rapat kerjasama bersama Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat kerja ini, TNI mengusulkan tunjangan kinerja Tamtama menjadi 80%. Sementara ini jumlah tunjangan kinerja sebanyak 70%, saat ini setara dengan 2,6 juta rupiah. Oleh karena itu, jika tukin menjadi 80%, maka yang diterima prajurit Tamtama sebesar 3 juta rupiah. Lebih luas, saat ini para pimpinan TNI akan terus mendorong kesejahteraan prajuritnya. Tentang tunkin, jadi tunkin untuk TNI sekarang masih 70%. Jadi kalau 70%, kalau kita lihat gaji Tamtama itu 3 juta sampai 4 juta. Itu gaji, kemudian tunkinnya kalau 70% 2,6. Sehingga kurang lebih berarti take home pay-nya 6,7. Kita naikkan, kita ajukan jadi 80%. Sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih 500.000. Ya. Nah, kalau tadi saya ditanya oleh Komisi 1, cukup nggak? Ya pas-pasan. Kalau kita makan aja minimal 100.000 per orang, satu keluarga, berarti udah 3 juta. Kalau 2 orang kali 2 aja berapa, sehingga memang kita berupaya untuk naikkan tunkin untuk kesejahteraan prajurit. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Komisi 2 DPR Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN membahas penyelesaian masalah tenaga honorer yang terkait RPP tentang manajemen ASN. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menekankan perlunya kejelasan roadmap pemerintah dalam menangani 1,2 juta tenaga honorer yang masih menunggu kejelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agar pemerintah memberikan kepastian tentang janji pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang mendatangi Komisi 2 merupakan wakil rakyat yang memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka.
DPR berharap proses tersebut tidak kembali ditunda. Menurutnya terdapat 1,2 juta tenaga honorer yang menantikan kepastian sejak bulan April lalu. Kepastian bagi tenaga honorer sangat penting, mengingat kebutuhan hidup para honorer berada pada keputusan tersebut. Lebih luas, DPR meminta pemerintah dapat memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toha. Kira-kira roadmap yang benar gitu, yang benar, yang committed ya, untuk menyelesaikan tenaga honorer ini kayak apa? Jangan dilempar-lempar terus. Undang-undang, untuk peraturan pemerintah, peraturan menteri. Waktu itu saya sudah sampaikan, kalaupun kita menyelesaikan yang 1,2 itu juga nggak menyelesaikan semua. Masih ada masalah tenaga honorer lain. Apa mau dipending sampai periode kami selesai nih, 30 September. Terus abis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya. Bapak sih mungkin enak, nggak berdidatangin sama bapak ibu di sana. Pintunya cuma satu di kementerian itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ini kan mendatangi rumahnya sendiri, rumah rakyat gitu, yang nggak bisa kita halangi. Dan kami harus terima. Saya atas nama bapak-bapak pimpinan Komisi 2 tadi tegas disampaikan oleh Pak Toha. Coba roadmapnya gimana sih? Yang betul-betul committed lah. Kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama bapak ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu. Kita juga nggak boleh ngasih PHP terus nih sama bapak ibu itu. Kasihan Pak, menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi lagi-lagi untuk masalah honorer yang lagi saat ini dalam menangani 1,2 juta tenaga honorer ini masih menunggu tentang kejelasan, ya di mana sesuai dengan nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN lebih tepatnya. DPR meminta penjelasan terkait dengan roadmap penyelesaian untuk tenaga honorer karena tadi angkanya tinggi 1,2 juta yang meminta kejelasan untuk kemudian menjadi P3K, dan semoga persoalan terkait dengan tenaga honorer di Indonesia ini bisa segera terselesaikan, Dewi. Benar sekali, dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.